Kenapa nggak milih di kafe waktu itu misalnya? Karena waktu itu gue ditinggal sama teman-teman gue. Ini lo udah bukan anak Kuliahan lagi yang harus disuapin terus. Yes. Selamat datang di podcast Upgrade Karir episode Mas Editor tolong ditampilin ini episode berapa ya? Kadang suka lupa. Tepuk tangan dulu. Selamat datang di podcast Upgrade Karir. Nah, episode kali ini kita punya tamu yang pasti luar biasa ya. Tamunya podcast Upgrade Karir itu selalu luar biasa. Hari ini kita kedatangan Mas Fadil. Nah, Mas Fadil nih Salah. Oh, bukan salah ya? Baru mulai udah salah. Oh, salah. Oh, maaf, nggak di briefing tadi. Mas siapa ya? Mas siapa tadi? Faldi. Mas Faldi, maklum. Usia ya, faktor U. Faktor U itu ya memang kayak gini. Ya, usia. Dan urusan. Banyak urusan. Banyak. Mas Faldi, minta maaf Mas Faldi. Karena tapi buat teman-teman yang di sini ngelihat, emang kita nggak ada skrip ya, jadi harap maklum unscripted. Bahkan gue tidak megang CV-nya Mas Faldi in the hope of finding new things. Ya. And learning new things, ya kan. Yeah. Nah, Mas Faldi, kita kan kenal dari mutual friends lah ya, bisa disebut begitu ya. Gue ada sedikit dikasih tahu aja, Mas Faldi ini gini. Tapi mungkin Mas Faldi boleh memperkenalkan diri. Jadi silahkan memperkenalkan diri kepada audiensnya podcast Upgrade Karir. Mas Faldi itu siapa? Sekarang aktivitasnya apa? Gitu. Oke, thank you udah ngundang gue. Gue terima kasih udah datang ya. Perkenalkan gue Faldi Prawesmara. Saat ini gue multi karir. Asik, multi karir. Itu kayaknya mesti di-define ya di era yang luar biasa ini. Multi karir itu kayaknya wajib semua orang tahu ya. Kalau dulu mau merit ditanyain karirnya apa multi karir, kayaknya mertua bingung kayaknya. Bingung. Coba dijelaskan sebagaimana Mas Faldi ketika harus menjelaskan ini kepada seorang tua lah, kepada mertua gitu misalnya. Oh, jadi gue ngelamar ya? Oke. Misalnya. Keren. Misalnya, multi karir itu apa sebenarnya? Oke. Sebetulnya sampai di titik ini gue merasa bahwa ini adalah pilihan yang paling gue suka. Oke. Sepanjang 20 tahun lebih gue meniti karir, ini adalah yang paling gue suka sekarang. Yang pertama, gue suka banget sharing ilmu. Oke. So, sebagian waktu gue dipergunakan untuk ngajar. Gue adalah seorang dosen di sebuah universitas. Sebut aja. Oh, sebut aja. Ini nggak ada larangan branding gitu. Oh, oke, mantap. Gue mah nggak gitu orangnya. Oke. Asik-asik aja gue. Gue adalah seorang dosen di UMN. UMN tuh di Gading Serpong. Universitas Multimedia Nusantara ya? Yes. Oke. Sebagai dosen komunikasi. Mata kuliah gue rata-rata lebih condong ke production wise. Production, oke. Iya, jadi media, advertising, branding itu banyakan yang gue olah dan gue pegang untuk di-sharingkan ke mereka adalah skopnya itu. Kemudian di luar ngajar, gue juga aktif sebagai seorang konsultan. Nggak jauh-jauh dari situ juga, komunikasi juga. Kebetulan untuk durasi 2002 sampai sekarang gue aktif di sebuah foundation yang berkecimpung di anak berkebutuhan khusus, tapi arahnya kreatif. Oke, wah itu menarik banget. Nanti boleh kita bahas lagi. Boleh. Oke. Di luar itu, gue masih bisa menjalankan hobi gue. Anak pop culture banget. Wasik pop culture. Anak pop culture banget. Terutama untuk yang berbau komik. Jadi skema dari beberapa yang gue bilang multi karir itu mash up jadi satu. Dan gue suka. Ini berarti kalau pop culture kita dari era yang sama nggak ya? Gen Y nyebutnya apa sih? Gue X. Gen X. Iya. Gen X itu dari berapa sampai berapa? X itu akhir 70-an sampai 80-an awal. Oh ya udah berarti gue Gen X juga. X juga ya. Berarti kurang lebih sebenarnya culture kita, background kita sama. Masih ngerasain Betamax. Ngerasain. Aman, ya, itu aman, berarti aman. X. Dulu biasa kalau lebaran kalau kita tuh nyetel selalu Warkop DKI. Iya.
Netflix kita adalah penyewaan Betul. kaset Betamax. Ya, Betamax. Mas Editor tolong boleh ditampilin kan ya, Betamax itu seperti apa ya? Mereka zaman sekarang, anak-anak zaman sekarang mungkin bahkan CD, DVD aja mungkin mereka udah hampir nggak pernah ngeliat ya. CD mereka masih ya. Karena secara apa ya, secara pop culture, dunia musik sama beberapa segmen pop culture lain masih mengeluarkan CD music. Ya. Collectibles mungkin ya. Yes, collectibles, mungkin fanbase, segala macam itu mereka masih menggunakan CD. Atau software-software tertentu yang masih menggunakan installer mungkin ya. Mungkin ya, masih ya? Masih. Ya, kalau dulu kan kita beli aplikasi. Beli kaset. Iya, beli kaset gitu ya. Luar biasa zaman-zaman itu. Nah, sebelum sampai ke situ gue pengen ngebahas bagaimana seorang Mas Faldi itu nyampe ke posisi sekarang, ya kan? Pertama mungkin kuliahnya dulu apa? Gue S1-nya kebetulan IT. Salaman dulu. Wih, gitu. Anak IT. Anak IT yang melenceng sedikit dari anak IT. Waktu memilih kuliah IT kenapa? Karena gue suka komputer. Oh, emang dari dulu udah suka komputer. Jadi emang pilihannya waktu itu either gue nyemplung ke grafis atau ke komputer. Jadi nyari jalan tengahnya lah gitu. Tapi kan gue dengar dari mutual friend kita bahwa kan sebenarnya Mas Faldi ini aktif di urusan komik perkomikan, bukan komika ya. Nyebutnya apa? Komikus ya. Iya. Berarti kenapa nggak milih di kafe waktu itu misalnya? Karena waktu itu gue ditinggal sama teman-teman gue. Ya. Tes di sebuah universitas ternama, niatannya mau ke sana, akhirnya gue ditinggal dan ya apes lah. Kampus merah bukan? Iya, kampus yang di Jawa Barat itu, itu yang ngetop banget itu, gue ditinggal gue. Dekat lapangan gede itu yang namanya Sabuga itu kan? Iya, yang ceweknya lucu-lucu itu kan. Oh salah. Banyak audiens yang ini. Iya, sensitif. Jadi ditinggal. Akhirnya waktu itu pilihan masuk ke dunia IT pun jadi lebih besar lah ibaratnya. Waktu itu ada opsi yang menyenangkan dan waktu itu opsinya juga masuk di budget. Kenapa nggak IKJ? Waktu itu nggak kepikiran sampai situ. Nggak kepikiran sampai situ. Kenapa gue membahas ini? Karena gue banyak ngelihat banyak orang-orang yang mungkin dari milih jurusan kuliah aja udah salah terkadang. Banyak dulu teman-teman gue waktu kuliah, gue kuliah di Jogja kan waktu itu informatika, yang berpikir bahwa kalau kuliah komputer itu dia bakal belajar ngerakit komputer, bikin komputer, atau belajar bikin website, yang jauh sekali, panggang dari api kan. Iya. Lu ketemu sampai kalkulus, matematika diskrit lanjut dan seterusnya jauh banget dari harapannya. Salam buat dosen gue yang tidak meluluskan kalkulus dasar gue. Menjelang memendang dendam ini. Iya. gue selalu itu ucapan terima kasih sebetulnya. Gue udah waktu itu udah selesai skripsi, udah kerja, tiba-tiba kampus ngabarin, "Mas, mau wisuda nggak?" Ya mau lah. Iya. Ini kalkulus dasar belum lulus. Kalkulus dasar lagi. Iya, kalkulus dasar. Jadi justru kalkulus lanjut, menengah sama lanjutnya itu udah selesai urusannya. Kalkulus dasar belum selesai. Gue bilang lah sama bos gue itu, "Pak, maaf Pak, saya mesti ke kampus nih, ujian khusus waktu itu bilangnya." Ujian khusus lagi. Iya, mau lulus apa enggak? Lulus gue. Gitu. Diketawain sama dia, "Oh nggak apa-apa, udah kamu besok libur aja urusan sama kampus supaya gue bisa wisuda." Ini selalu gue sampaikan, Mas. Dan gue sampaikan ini supaya lu tahu background gue juga sedikit ya. Gue kuliah informatika itu, gue drop out kuliah 2 kali. Oke. Jadi gue kuliah S1 3. Kayaknya cuman gue di Indonesia yang kuliah S1 tuh 3 kali. 3 kali. 3-3-nya informatika. Oke. Berarti harusnya gelar lo sekarang doktor ya? Doktor ya. Tapi ya begitu, gue banyak menemukan hal-hal seperti itu di kampus. Gue dari dulu tuh sengaja tidak meluluskan diri karena ada semacam stigma di masyarakat kita waktu itu. Kalau lu nggak lulus S1, lu bakal jadi bagian masyarakat yang non produktif. Waste. Gue gue menyebutnya kasarnya waste. Kasarnya begitu gitu. Jadi
gue memaksa. Nah itu drive gue waktu itu. Gue memaksa diri gue untuk nunjukin bahwa gue bisa lo sukses. Oke. Jadi di saat teman-teman gue lulus kuliah, gaji gue udah triple dari harapan mereka ketika mereka lulus kuliah gitu. Gue butuh waktu lama untuk bahkan ini darah muda ya, berperang sama orang tua lah segala macam. Singkatnya akhirnya gue lulus lah di Medan. Itu juga karena bakti anak kepada orang tua saja, ya kan? Kontribusi. Tapi kayaknya gue merasakan dari dulu ada missing point dari dunia kampus ke dunia industri. Karena gue dulu sering banget berantem sama dosen gue. Dosen, ya mohon maaf ya Pak teman-temannya, termasuk juga kan Mas Faldi kan. Banyak banget tuh mata pelajaran di kampus yang sebenarnya nggak applicable. Dan gue sekarang kalau ngerekrut programmer misalnya, atau data analis atau apapun lah yang anak-anak IT, kalau yang benar-benar berharap lulusan kampus doang, walaupun IPK-nya 3,99, itu nggak bisa, jarang banget yang bisa langsung dipakai gitu, tanpa harus proses onboarding lama gitu. Okay. Nah, ya tapi nanti mungkin kita bahas ini sedikit, setuju. Lebih lama lah sedikit nanti ya ke belakang ya. Gue kepengen sebenarnya tahu kenapa Mas Faldi gimana ceritanya dari Mas Faldi lulusannya informatika, ST apa, Eskom apa? Sales kompor. Sales kompor, ya Eskom ya berarti ya, Eskom sama Eskom ya. Gimana ceritanya ketika setelah lulus, abis itu kerjanya apa? Masih nyerempet sama IT. Waktu itu gue lebih banyak megang project-projectnya itu web base. Oke, sama. Walaupun arah seninya masih lebih berat ya. Karena emang waktu itu di akhir dari S1 gue, di situlah kampus memberikan kebebasan gitu, mau skripsinya apa gitu. Yang gue ambil multimedia waktu itu. Oke. Flash waktu itu bukan? Iya, dan gue benci banget Flash. Tapi untungnya masih banyak jalan menuju sebuah estetika. Betul. Di era yang waktu itu boomingnya www, yang mengizinkan gue untuk tetap bekerja di bidang itu. Ya, betul. Jadi ya gue mendesain web, terus habis itu mendesain interface yang waktu itu masih belum banyak dipedulikan sama orang. Anda semua bisa melihat betapa indahnya dulu website itu. Saya sedih sih. Walaupun gak responsif di mana-mana gitu ya. Iya. Terus habis itu akhirnya memang ternyata dunia yang estetik tersebut lebih menarik gue. Lebih menarik gue. Terus habis itu karena memang gini, ada sedikit bukan penyesalan ya, tapi kayak gue belum selesai nih. Mungkin mirip sama cerita lo tadi. Lo sampai S3 tadi itu kan. Gue menjalani itu waktu awal karir gue. Jadi gue ngerasa bahwa this is not done yet. Belum selesai misi gue untuk jadi seseorang yang bisa contribute balik ke masyarakat itu. Gue belum selesai. Akhirnya gue mencoba mencari jalan. Bagaimana caranya gue bisa kembali back on track ke dunia kreatif dengan skill gue yang existing. Ya udah, gue akhirnya belajar Photoshop otodidak. Yang untuk teman-teman yang nggak tahu, sebenarnya anak-anak IT itu nggak ada belajar Photoshop ya? Nggak ada. Jadi jangan salah. Kita dapat materi pelajaran atau mata kuliah multimedia itu basic banget. Basic banget. Dan gue yakin itulah curhatan lo tadi. Kenapa lo ngerasa bahwa di kampus itu masih kok nggak ada yang aplikatif ya? Nanti gue sampai ke sana. Akhirnya tembus, nyampelah ke dunia kreatif. Gue bisa ibaratnya bisa handshake sama orang-orang yang lulusan DKV, orang-orang yang lulusan komunikasi, orang-orang yang waktu itu berarti kan gue jam terbang 4 tahun 5 tahun lah ya. Itu gue waktu itu punya misi. Di tahun kelima gue harus udah manajer. Target pribadi. Itu kayak personal achievement lah, milestone yang gue harus sampai gitu. Di situ gue dapat berhasil. Gue lulus 2001, 2005 gue udah
nyampe ke situ. Ya. Dan gue bisa handshake sama orang-orang agency, sama orang-orang PH, bahwa walaupun gue adalah seorang eskom, tapi gue bisa ngobrol satu meja sama mereka, dengan ngobrol tempat yang sama. Memang gue cinta banget sama iklan. Oke. Gue sadar itu harus berubah semuanya. Kenapa? Karena gue ngerasa bahwa untuk sampai ke situ gue nggak bisa diem aja, gue harus belajar sesuatu yang baru kan. Betul. Entah itu gue sekolah lagi atau gue ikut workshop, atau gue ikut ngambil ilmu di mana aja gitu loh. Atau ikut bootcamp ya, kayak praktikum misalnya ya. Cakep. Ya, silakan nanti Mas. Jualan Mas terus. Gak apa-apa. Ya. Itu menurut gue adalah cara di mana orang bisa growing. Ya, kalau lo stop growing dan lo pasrah sama yang ada di meja lo, ya udah akhirnya meja lo kosong terus. Jadi waktu itu gue bilang sama orang tua gue waktu itu bahwa gue nggak kepengen lanjut S2. Oh, malah waktu itu nggak kepengen? Nggak kepengen. Gue cuman bilang gue mau naikin skill terus dengan ngikut seminar, workshop, whatever yang ada di lapangan, gue mau ikut gitu. Dan itu akhirnya menjawab semua pertanyaan yang salah satunya adalah lo tadi ngomong bahwa di kampus itu ternyata kita kehilangan satu momentum untuk bisa nyeburin anak-anak yang ada di kampus supaya mereka industry ready. Iya, betul. That's why sekarang di kampus tempat gue ngajar, porsi dari dosen itu lebih banyak sekarang yang praktisi. Untuk semester 3 ke atas. Kenapa? Karena sebetulnya yang mereka harus experience itu adalah cerita-cerita kita, pengalaman kita. Gue apa ya? Mahasiswa banyak yang bilang kalau Pak Faldi enak ya, kelasnya seru apa segala macam. Tapi di dalam gue nggak segitu murah hatinya sama mereka. Nilai gue nggak akan sewah dosen-dosen yang lain gitu. Tapi minimal target gue adalah mereka selesai mata kuliah yang gue ajar, itu ada pembekalan mereka. Ada sesuatu yang bawa. Mereka bisa bawa di karir. Gue kepengen pada saat mereka, bahkan sebelum jadi fresh grad ya, pada saat mereka internship, mereka itu hit the ground running. Betul. Itu yang gue kepengen. Betul. Kenapa? Karena gini, banyak sekali yang gue hadapin di lapangan. Gue nerima anak fresh grad, terus mereka yang bingung. Iya. Mas, saya mesti ngapain ya? Itu sedih gue. Dia dari universitas terpandang, IPK-nya wow banget, yang gue bilang gila lah 2 kali lipatnya IPK gue loh. Iya. Tapi mereka yang sementara dari beberapa kampus yang gue pernah terima jadi anak magang gitu, gue ajak meeting, gue kasih briefing. 1 kali 24 jam, which is berarti besoknya mereka udah bisa ngasih gue tuh, Mas ini saya udah riset ini, ini deck yang kira-kira bisa dipakai segala macam, competitor analysis, apapun yang kita pakai buat senjata dalam ngejalanin sebuah campaign, mereka bisa lah. Ini anak bisa nih. Artinya kan sebetulnya mereka butuh sebuah guidelines yang bukan guidelines ya. Mereka butuh pengalaman yang ngasih tahu mereka, yang mencut mereka bahwa ini lo udah bukan anak kuliahan lagi yang harus disuapin terus. Yes. Makanya sebetulnya di kelas gue juga nggak peduli mau Pak sorry Pak saya sakit Pak saya mau izin apa, I don't care. Karena disitulah lo membedakan diri lo tuh anak-anak atau orang dewasa yang udah siap untuk bertanggung jawab sama apapun yang lo taruhkan gitu. Betul. Bukan cuma nanti pas keluar di lapangan terus lo bisa cetak kartu nama, lo bisa bawa Apple MacBook Air atau whatever lah gitu. Habis itu gue profesional. Mana tanggung jawab lo? Betul. Ya kan? Setuju. Jadi gini Mas, gue punya pengalaman. Sebenarnya kan gue juga beberapa kali diminta ngisi materi ya, bahkan termasuk kayak di kampus-kampus lama gue. Bahkan sebelum gue lulus, gue sering
apa sih nyebutnya ya, expert sharing session atau apalah itu ya. Yang udah punya pengalaman. Iya kan. Yang bukan kelas resmi gitu. Jadi dulu gue sering menemukan fakta di lapangan bahwa kadang-kadang anak-anak yang udah semester 8 which is harusnya udah mau lulus kan. Veteran banget tuh lah. Gue tanyain yang paling basic gitu kalau lu mau berkarir sebagai web dev misalnya. Awal ya? Nggak tahu jawabnya. Bahkan gue tanya, lu pakai FTP apa? Nggak tahu. FTP apa? Jadi gue sempet ngomel-ngomel waktu itu. Lu mau jadi web developer, lu nggak tahu web FTP itu apa, lu nggak tahu bagaimana website itu bekerja. Lu mau pakai web hosting kah? Mau pakai apa? Apalagi kalau gua ngomongin kayak VPS lah, droplet segala macam, jauh banget udah. This is interesting. Karena gini, gue juga pernah jadi dosen tamu di sebuah kampus yang base-nya IT gitu. Waktu itu gue emang dikasih kesempatan buat sharing tentang pentingnya strategi marketing branding, tapi di e-commerce web. Oke. Terus ya ketemu dosen-dosen sana dong. Ternyata bagi Gen Z, networking itu adalah sesuatu yang asing buat mereka. Contohnya yang paling basic adalah gini. Kalau mereka kuliah online nih, terus tiba-tiba mereka nggak bisa ikut join Zoom misalnya. Zoom atau apa gitu, atau tiba-tiba lagi on session mereka hilang segala macam. Yang mereka bilang adalah gini, Pak mohon maaf Pak, wifi saya hilang, wifi saya rusak. Wifi saya rusak. Itu dosen itu tuh pada ketawa semua karena yang rusak itu adalah your internet connection, not your wifi. Betul. Because they don't understand networking itu apa. Iya, betul. Tapi karena yang ada di pikiran mereka itu adalah mobile device, akhirnya yang ada di yang nyangkut tentang networking itu adalah wifi. Dari terminologi itu aja sebenarnya kalau gue ya, gue sedih ngelihatnya kayak begitu. Lu kalau anak IT kayak begitu tuh jadi man, come on gitu kan. Come on ya. Itu basic banget gitu. Dan masa depan kita sama mereka. Tuh kan. Jadi ya itulah. Gini. Gue nih bukan mencoba jualan atau gimana. Walaupun ya sedikit-sedikit ya. Tapi sejujurnya kalau gue disuruh milih antara satu orang anak lulusan IT informatika yang benar-benar lulus. Hanya lulus, nggak pernah merojek di mana, nggak pernah freelance apa. Sama satu orang lulusan praktikum web dev yang 10 bulan belajarnya. Gue pilih web dev. Kalau memang yang spesifik untuk web dev ya gitu ya misalnya, atau programming kayak gitu-gitu, gue bakal pilih yang ini. Karena ya itu tadi. Hit the ground running kan. Dan sejujurnya kayak kita kan udah ada di fase bahwa yang kita tuh nggak punya waktu untuk, kalau lu udah keterima di tim gua kerja, jangan lu harapin gua ngajarin lu lagi. Yes. Terlepas dari masalah lu make mistake atau enggak, itu urusan belakang. Tapi urusan inisiatif, lu harus punya. Jangan lu berharap gua spoon feeding terus gitu. Yes, lu setuju. gimana ininya gitu. Jadi makanya kenapa menurut gua banyak juga gini Mas pertanyaan soalnya. Mas, saya nih kuliahnya apa gitu misalnya. Tapi saya ngelihat orang sekarang kerja di startup, bisa kerja dari wifi dari mana-mana gitu kan. Itu kayak apa ya? Mereka naik kelas banget di situ ya. Iya. Pertanyaannya bisa nggak Mas? Saya harus kuliah IT nggak? Gue tuh sering kadang ngejawabnya tuh yang anak IT aja belum tentu bisa begitu. Makanya ya kalau yang gue perlu sebenarnya portofolio lu mana? Simple aja. Portofolio lu mana? Lu pernah ngerjain apa? Lu mau nunjukin gua IPK lu berapa? Itu nggak relevan buat gua. Kalau lu nggak ngerti perbedaan FTP dan SFTP aja udah. Lo di mana? Gua nggak tahu deh ngomongnya bagaimana itu lu mau jadi web developer begitu kan. Nah, satu itu. Kedua, kita kan sekarang menurut gua ya ada di intersection yang industri ini semua udah mash up kan, udah nggak jelas, blur banget. Orang marketing, funny enough, gue sekarang jadi direktur marketing. Orang marketing itu harus ngerti SEO. Which means lu jadi orang marketing harus ngerti gimana core web vital lu bagus, website lu bisa loading cepat, ya kayak gitu-gitu, nulis copywriting, ya kan? Search engine bisa menyapa website lo, hai, lo di sini ya. Itu kan bahasa sederhana yang kita bisa sampaikan ke mereka bahwa sebetulnya
your internet itu can talk back to you. Iya, iya kan? Iya. Kalau lo dipaksa mesti ngerti SEO, artinya kan ya sudah lo mesti belajar bahasa yang dikenalin sama si siapa? Si robot si itu, Google itu, si Google robot Google, robot Google itu harus bisa menyapa website lo gitu. Betul. Bener gak sih? Bener. Kan itu ya sebenarnya. Kenapa dulu? Kalau kita kuliah informatika dulu ada mata kuliah namanya interaksi manusia dan komputer. Iya. Sebenarnya kalau lu menarik secara filosofis itu lu bisa lu tarik ke situ kalau lu berpikir gitu kan. Makanya gue bilang ya gue setuju tadi kata Mas Faldi. Yang penting tuh kita jangan berhenti belajar, jangan pernah puas. Kita belajar aja terus. Rontoknya orang atau sumber daya manusia itu kan ketika mereka berhenti bahwa enough. Gue udah dapat. Kayaknya gue udah ngerasa tahu nih gitu. Iya. Abis itu ya udah mereka akan stuck di situ di comfort zone gitu. Enak ya gitu. Tapi udah nggak ada sesuatu yang new. Lo cuma bisa nuntut doang. Tanpa lo bisa proving bahwa gue punya sesuatu yang baru nih. Atau lo berharap orang-orang ngikutin standarnya lu yang memang sebegitu-gitu aja gitu. Iya. Yang kalau lu nggak sadar sebentar lagi ancaman AI sudah ada di sini ya. Dan nanti kita bahas lagi soal AI ya. Tapi Mas, gini Mas. Tadi gue tarik mundur sedikit. Kita sekarang ada di intersection. Iya. Terutama kita udah lihat ChatGPT bagaimana bisa merevolusi semuanya. Tergantung sudut pandangnya ya. Menurut lu sekarang sebagai seorang praktisi dan juga akademisi, lu kan berada di posisi yang unik nih ya. Biasanya jarang nih, tapi kayaknya sekarang mulai banyak. Praktisi dan akademisi. Bagaimana lu memandang anak-anak yang zaman sekarang kuliah, relevansinya dengan industri? Secara umum lah, nggak usah kita lihat mungkin kalau UMN mungkin di kelas lu menerapkan sesuatu yang berbeda gitu ya. Tapi secara umum gimana? Dengan kehadiran AI? Nggak usah dengan kehadiran AI dulu deh. Ada missing link nggak di dunia sekarang ya? Gua nggak tahu kalau dulu gue bisa jawab. Sekarang gue nggak terlalu update. Sekarang apakah memang dunia kampus dan dunia industri ini udah intertwine memang bagus atau ada missing link yang kayaknya nggak bisa langsung anak lulus kuliah langsung bisa kerja sekarang? Wah itu sebenarnya kompleks ya. Kita ngomongin good or bad. Seberapa halus sekarang transisinya itu. Kalau sekarang better. Gue nggak bilang good ya. Gue nggak bilang perfect. Tapi better. Kenapa? Karena satu gini. Di kelas-kelas ya. Ini bukan cuma di kelas gue aja. Di kelas-kelas yang sekarang jadi elektif. Elektif tuh anak-anak bisa milih apa enggak gitu. Itu sekarang sentriknya itu sudah mulai balance. Jadi kalau dulu itu lebih ke lecturer centric, dosen ngomong aja di depan gitu, sampai akhirnya mereka UTS dan UAS selesai. Gitu. Sekarang sudah mulai balance. Jadi student centric dan lecturer centric itu udah mulai balance. Oke. Menurut gue itu akan mentransisikan mereka menjadi orang quote unquote lebih baik dibanding dulu ya. Itu satu. Yang kedua, sekarang dengan prasyarat mereka harus magang atau internship 800 jam. 800 jam? 800 jam sekarang. Oh ya? Yes, 800 jam. Wah itu gila tuh. Tapi ya, kalau yang magangnya bener, jadi mereka. Oke. Jadi. Cuman kalau misalkan mereka yang hilang-hilangan, yang whatever atau yang kerja di tempat omnya atau tempat bapaknya gitu, kita sama sekali nggak judging di sini. Gue cuma melihat realitas yang ada karena pertanyaan lo tadi seberapa good transisi antara dunia pendidikan sama dunia kerja sekarang udah better dan itu adalah salah satu buktinya. Itu kepecut mereka untuk jadi seseorang yang udah siap bekerja jauh lebih baik dibandingkan yang dulu. Gue kepengen sedikit bridging sejujurnya ya sebagai orang marketing jujur kan sedikit bridging ke jualan gue, ya kan. Tapi gue banyak juga menemukan kayak kemarin ada alumnusnya praktikum bahkan belum lulus loh dia masih
Mas Putu tuh namanya, nanti bisa dilihat di atas ini ya. Dia bahkan kalau dia ngambil data analis di praktikum, kuliahnya dulu teknik kimia kalau nggak salah. Wow. Ya S1 S2-nya. Oh iya, S1? S2. S2-nya? Iya, iya kan? Lalu dia kerja, kemudian kayaknya dia nggak ngerasa ini kayaknya bukan passion gue deh. Yang kadang-kadang gue ya oke lah, mungkin terserah lah ya. Ya itu di topik yang berbeda. Itu topik yang berbeda. Tapi lalu dia mungkin nggak tahu karena era pandemi atau apa, dia mungkin ngerasa satu kegelisahan dan dia ngeliat tren, oh ini banyak data analis yang dibutuhin ini. Dia ikut praktikum. Praktikum kalau data analis itu 7 bulan. Di bulan kelima, mind you, masih di bulan kelima belum lulus, dia sudah dapat 2 tawaran firm job offer. Bukan internship, full career. Dan sekarang dia kerja di MNC Pictures. Sebagai data analis. Belum lulus dari praktikum. Menurut gue, jadi itu merubah banyak hal tentang cara belajar. Is one thing, satu. Dan industri, kalau di industri IT, dari dulu kayaknya kita udah biasa nggak pernah ditanyain soal ijazah. Gue sampai sekarang nggak pernah nunjukin ijazah gue. Di industri kreatif juga kayaknya seperti itu kan. Yang dicari portofolio, ya kan. Nah, satu hal yang bisa gue banggakan banget dari praktikum adalah ketika lu lulus, anak-anak ini yang lulus dari praktikum, mereka punya portofolio langsung dan real, bukan dummy portofolio. Nah, buat teman-teman yang nggak tahu dummy portofolio itu biasanya kalau dulu kita sering bikin self initiated portfolio namanya. Bikin ini karya. Iya. Bener nggak? Itu bilangnya karya kan? Iya, karya. Jadi gini Mas, dulu ini hack juga dulu. Gue sekali lagi kita nggak ngetawain kan? Enggak. Tapi maksudnya realitasnya ada di situ. Iya. Jadi dulu gue pertama gue kalau pengen apply ke perusahaan yang lebih bagus gitu, maka self initiated portfolio gue yang gue buat adalah gue bikinin websitenya Kalbe misalnya nih, harusnya kayak begini nih. Jadi kalau HR-nya nggak teliti, dia bakal berpikir nih orang bikinin website beneran nih. Iya. Padahal di situ selalu gue tulis self initiated portfolio. Jadi itu kan salah satu tips triks yang sebenarnya ya yang kami lewati lah di era-era itulah gitu ya. Tapi satu mungkin yang gue kepengen dapat karena udah mau habis sesinya kan, nanti kita bahas sesi berikutnya. Gue kepengen lu kasih apa lah Mas ya, kayak wejangan ya sebagai seorang dosen kan juga kan, buat adik-adik teman-teman ini yang kepengen terjun ke industri kita yang lagi-lagi sekarang udah intertwine banget antara teknologi dan industri ini udah sangat-sangat berdekatan gitu. Saran lu apa buat teman-teman ini? Selain join praktikum tentunya ya. Join praktikum. Gue todong aja. Silakan mas. Yang pasti lo harus bisa ngeposisiin diri lo sebagai orang dewasa. Ini dewasa tuh luas ya artinya ya. Tapi buat mereka tuh lebih kayak tadi itu. Kalau mereka tahu what they are really doing, maka mereka akan tahu bahwa kerjaan gue itu harus bisa dipertanggungjawabkan, ya kan? Gimana mereka supaya bisa sampai ke situ? Ya nyemplung aja ke project. Nah, ini yang dari tadi nih. Portfolio building itu bukan pada saat kampus lo teriak-teriak. Adik-adik sekalian, ini nanti ada mata kuliah yang bisa bikin portfolionya lebih cakep ya gini-gini. Jangan nunggu itu. Jangan nunggu itu. Semester 3, semester 4 lo udah mesti tengok kanan kiri. Betul, setuju. Gue bisa nyemplung di proyek apa ya? Betul. Karena kalau lo telat, misalkan ya, ini buat lucu-lucuan aja ya. Tapi realitasnya udah ada. Kalau misalkan lo telat membangun portfolio lo, lo kalah sama anak-anak SMA. Betul. Yang sudah dilatih dari mereka. Bahkan anak gue yang SMP aja sudah disuruh bikin portfolio. Pada saat beberapa, nggak sampai setahun kayaknya, ya I don't know, mungkin setahun yang lalu, gue sempat nyemplung ke project Metaverse. Anak gue yang SMP itu ngasih gue insight yang luar biasa banget soal Metaverse. Karena dia lebih anak gaming daripada gue. Ya. Sehingga apapun yang dia kasih, insight-nya segala macam, gue pakai buat presentasi ke klien. Dan pada saat sekolahnya dia nanyain, anak gue itu
diminta portfolio apa gitu kegiatan di luar sekolah gitu ya. Ya gue bilang, kamu mau kasih deh itu yang kemarin buat project metaverse itu. Itu sekolahnya nyembah langsung. Anak SMP kelas 8. Portfolio buildingnya mereka sudah nyentuh metaverse. Dan real project, real client. Real project, real client. Lu nggak malu, lu semester 3, semester 4 nggak punya portfolio. Betul. Mau itu kita ngelihat dari kacamata IT kayak communication kayak anak-anak agency kayak kreatif kayak jangan pernah telat. Karena itu adalah pertanggungjawaban lo pada saat lo nanti lulus dapat gelar itu tadi. Itu lebih meaningful dibandingkan lo mamerin IPK. Betul. Portfolio lo. Setuju. Portofolio teman-teman di zaman sekarang, setidaknya di industri kami, ya kan, yang sebenarnya hampir mencakup semua industri saat ini. Udah bukan intertwine lagi. Udah cendol diaduk gitu semua udah masuk di situ. Kemarin gue sempet sedikit aja gitu diskusi, bahkan ada dosen keperawatan di UGM dia bilang, Mas Putra katanya, gue jadi talk show radio sama dia, 5 tahun dari sekarang nakes yang nggak bisa membaca dan menggunakan teknologi itu tidak akan bisa jadi tenaga kerja kesehatan lagi, dia bilang. Bayangin lu mau jadi perawat kalau nggak bisa baca data, nggak ngerti IT, 5 tahun lagi lu bakal susah. Yang mencetnya pakai gini ya? Iya, 11 jari ya. Iya, 11 jari. Ya, begitulah teman-teman. Jadi mungkin yang bisa gue simpulkan dari obrolan kita yang panjang dan mudah-mudahan meaningful ini adalah key takeaways-nya adalah teman-teman selalu usahakan punya portofolio. Karena itu yang akan bisa menyelamatkan kalian di kondisi apapun. Banyak orang bilang winter is coming, ya kan? Tech winter ya. Semua kayaknya. Semua ya. Economic winter kan? Iya. Resesi juga. Cuman yang lagi hot banget tech winter. Tech winter. Kalau gue jawabannya gampang. Winter is just a season. Iya. And season change. Iya kan? Dan api unggunnya itu adalah portfolio lo. Itu dia. Yang bisa menolong lu untuk tetap survive adalah portofolio dan skill lu gitu. Nah, nanti kita bahas sedikit lebih panjang gimana tuh kita memandang masa depan ya kan, dengan ada AI dan segala macamnya. Terima kasih Mas Faldi. Thank you. Ya kan. Teman-teman juga terima kasih sudah nonton episode yang ini. Nanti gue lanjut lagi ngobrol sama Mas Faldi setelah ini. Jangan lupa tetap upgrade diri, upgrade karir, dan join praktikum tentunya. Iya, kita tunggu di praktikum. Terima kasih. Bye bye.